Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu perancangan jaringan fiber optik antara Jakarta dan Bogor. Di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai alat, spesifikasi, dan parameter. Untuk deskripsi tugas besarnya, yaitu perancangan jaringan backbone fiber optik dari Jakarta menuju Bogor dengan panjang link, atau jarak dari Jakarta ke Bogor dengan sebesar 62 km menggunakan software simulasi OptiSystem versi 7. OptiSystem merupakan simulator berbasis pemodelan sistem komunikasi optik yang bersifat real dan dilengkapi dengan GUI. OptiSystem terdiri dari komponen aktif dan pasif tergantung parameter panjang gelombangnya. Nah, output yang diperoleh dari tugas besar ini adalah menganalisis nilai key factor, bit error rate, link power budget, dan rise time budget. Kemudian, spesifikasi sistemnya sebagai berikut, yaitu komponen-komponen yang ada di dalam OptiSystem. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai serat optik. Serat optik merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca dan digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahayanya dapat berupa laser ataupun LED dengan diameter sebesar 120 mikrometer. Bagian-bagian dari serat optik antara lain ada core sebagai intinya, cladding merupakan materi yang mengelilingi core-nya, sedangkan coating pelindung mekanis pada serat optik. Nah, kemudian komponen yang kita butuhkan di OptiSystem adalah sebagai berikut. Dengan parameter sistem yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan panjang gelombang 1550 nanometer, bitrate 10 GB per second, panjang link atau jarak antara Jakarta sampai Bogor sebesar 62 km, margin sistem 6 dB, lebar spektral 0,1 nanometer, daya transmitnya sebesar 9 dBm, sensitivitas minimum minus 38 dBm, dispersi material 3,5 pikosecond per nanometer kilometer, kemudian ada TRX sebesar 0,06 nanosecond, dan TRX-nya sebesar 0,035 nanosecond. Kemudian di sini ada atenuasinya dengan jumlah sambungannya sebesar 2. Nah, selanjutnya langsung saja ke perancangan jaringannya di OptiSystem, yaitu kemudian tampilannya diperoleh seperti berikut apabila komponen-komponen tersebut telah dirangkai di OptiSystem. Di sini kita membutuhkan pseudo random bit sequence generator yang berfungsi untuk pembangkit pulsa yang digunakan dengan transmitter. Kemudian disambungkan dengan NRZ pulse generator yang berfungsi untuk mengubah pulsa acak ke dalam bentuk sinyal digital dengan line coding. Rise time yang kita berikan yaitu sebesar 0,06 bit. Kemudian disambungkan dengan modulator. Modulator yang digunakan yaitu Mach-Zehnder modulator yang berguna untuk menumpangkan sinyal-sinyal informasi berupa pulsa-pulsa cahaya ke dalam sinyal pembawa agar dapat ditransmisikan ke tujuan. Kemudian disambungkan dengan konektor, optical power meter, dan CW laser sebagai sumber cahayanya. Optical power meter digunakan untuk menunjukkan daya yang dihasilkan serat optik, dan konektor digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Kita berikan atenuasi sebesar 0,3 dB. Kemudian ada optical fiber sebagai media transmisinya dengan panjang gelombang sebesar 1550 nanometer, panjangnya atau jarak antara Jakarta Bogor sebesar 62 km. Atenuasi yang diberikan yaitu 0,3 dB per kilometer. Selanjutnya ada splice attenuator yang berfungsi untuk melemahkan atau menurunkan level sinyal cahaya fiber optik dari output rangkaian. Atenuasinya yaitu 0,05 dB. Selanjutnya ada fotodetektor APD sebagai pendeteksi cahaya dalam serat optik. Lalu ada low pass basal filter yang digunakan untuk menyaring sinyal frekuensi. Kemudian ada 3R regenerator yang digunakan untuk menguatkan sinyal, dan ada BER analyzer untuk menampilkan nilai BER maupun key faktornya. Setelah semua komponen tersambung, kemudian kita calculate dan run untuk memperoleh hasil key factor dan BER-nya. Kemudian akan diperoleh key factor maupun BER sebagai berikut. Dengan kurva key factor tampilannya seperti ini, dan hasil yang diperoleh nilainya yaitu 11,1457,
yang mana key factor merupakan faktor kualitas yang menentukan bagus atau tidaknya kualitas suatu link. Minimal ukuran key factor yang bagus adalah 6, sedangkan kita peroleh nilainya 11,1457. Berarti key factor masih memenuhi syarat minimum yang ada. Selanjutnya, kurva BR sebagai berikut dengan besarnya yang diperoleh 3,67828 kali 10 pangkat minus 29. BR merupakan laju kesalahan bit yang terjadi saat mentransmisikan sinyal digital. BR standar untuk sistem komunikasi optik yaitu sebesar 10 pangkat minus 9. Dari hasil yang kita peroleh, maka BR-nya masih memenuhi standar minimum BR untuk sistem komunikasi optik. Nah, untuk memperlihatkan dengan show eye diagram, sebagai berikut kurvanya, di mana show eye diagram merupakan evaluasi efek kombinasi antara channel noise dan intersimbol interferensi dalam proses transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rise time budget dan power link budget. Yang ketiga adalah power link budget dan rise time budget. Perhitungan power link budget dapat diselesaikan sebagai berikut. Daya pada receiver sama dengan daya pada transmitter dikurangi atenuasi total, di mana atenuasi total itu rumusnya jumlah sambungan konektor dikali atenuasi konektor ditambah jumlah sambungan splice dikali atenuasi splice ditambah 2 dikali atenuasi fiber optik dikali panjang link ditambah margin system. Nah, jumlah sambungan konektornya 2 dikali atenuasi konektor 0,3 ditambah jumlah sambungan splice 2 dikali atenuasi splice 0,05 ditambah 2 dikali atenuasi fiber 0,3 dikali panjang link 62 ditambah margin sistemnya 6 sama dengan 43,9 dB. Maka PRX dalam dBm sama dengan daya pada transmitter dikurangi atenuasi total sama dengan 9 dBm dikurang 43,9 dB sama dengan negatif 34,9 dBm. PLB dikatakan memenuhi syarat bila daya pada receiver lebih besar daripada sensitivitas penerima, di mana negatif 34,9 dBm lebih besar daripada negatif 38 dBm. Maka perhitungan PLB selanjutnya adalah perhitungan rise time budget. Perhitungan rise time budget dapat diselesaikan sebagai berikut. T-system sama dengan rise time transmitter kuadrat akar dari rise time transmitter kuadrat ditambah rise time receiver kuadrat ditambah rise time dispersion material fiber kuadrat ditambah rise time dispersion pandu gelombang ditambah kuadrat ditambah rise time dispersion modus fiber kuadrat. Karena menggunakan kabel single mode, maka parameter T-mode kuadrat diabaikan dan parameter TWG kuadrat tidak dihitung karena tidak terdapat dispersi pandu gelombang. Sehingga perhitungan RTB adalah sebagai berikut. T-system sama dengan akar dari rise time transmitter kuadrat ditambah rise time dari receiver kuadrat ditambah rise time dari dispersion material fiber kuadrat, di mana nilai T material didapatkan dari persamaan berikut. T material sama dengan lebar spektral dikali panjang link dikali dispersi material. 0,1 nanometer dikali 62 km dikali 3,5 pikosecond per nanometer dikali kilometer. Hasilnya sama dengan 21,7 pikosecond diubah ke 0,0217 nanosecond. Sehingga T-system akar dari TTX kuadrat ditambah TRX kuadrat ditambah T-mat kuadrat sama dengan 0,06 kuadrat ditambah
0,035 kuadrat ditambah 0,217 kuadrat. Hasilnya 0,072 nanosecond. Karena menggunakan modulasi NRZ, maka waktu degradasi transisi adalah sebagai berikut. 70/100 dikali TB, dengan nilai TB sama dengan 1 per bitrate, sama dengan 1/10 Gbps, sama dengan 1/10 akar 10 pangkat 9. Hasilnya itu 0,1 nanosecond. Sehingga 70/100 dikali TB sama dengan 70/100 dikali 0,1 nanosecond. Hasilnya itu 0,0. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai analisis dan kesimpulan. Untuk analisis berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan OptiSystem dan perhitungan menggunakan rumus yang telah dilakukan pada perancangan jaringan fiber optik point-to-point antar kota Jakarta Bogor dengan jarak antar kota adalah 62 km, maka dapat diperoleh dari output yang dicari adalah yang pertama, merupakan kelayakan sistem berdasarkan power link budget. Dikatakan bila nilai power link budget adalah daya receiver harus lebih besar atau sama dengan sensitivitas penerima, di mana nilai sensitivitas penerima sebesar negatif 38 dBm. Dari hasil PLB, menggunakan perhitungan adalah sebesar negatif 34,9 dBm, sehingga negatif 34,9 dBm lebih besar atau sama dengan negatif 38 dBm. Maka nilai PLB memenuhi syarat dan sinyal yang ditransmisikan akan dapat diterima oleh pelanggan atau penerima. Untuk yang kedua, parameter kelayakan sistem selanjutnya adalah key factor, di mana nantinya nilai yang menentukan baik atau tidaknya suatu link dengan parameter nilai key factor adalah 6 atau minimal nilai key factor adalah 6. Berdasarkan nilai kalkulasi key factor yang diperoleh dari OptiSystem adalah sebesar 11,1457, di mana nilai tersebut memenuhi nilai standar minimal dari key factor yang ada. Yang ketiga adalah nilai BER atau bit error rate yang diperoleh pada kalkulasi di OptiSystem yakni sebesar 3,67828 kali 10 pangkat negatif 29 dengan nilai standar maksimum BER adalah 10 pangkat negatif 9, sehingga nilai BER yang didapat akan lebih kecil atau memang lebih kecil dari nilai standar BER, maka nilai BER memenuhi syarat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari nilai output yang disebutkan sebelumnya dari standar kelayakan sistem pada perancangan jaringan fiber optik point-to-point antar kota Jakarta dan Bogor cukup baik dan dapat memenuhi standar kelayakan sistem jaringan fiber optik. Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.